mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah ironis tentang perjuangan seorang mahasiswi di Universitas Negeri Yogyakarta bernama Rizka. Rizka seorang mahasiswi asal Purbalingga. Keluarganya hanya seorang pedagang sayur gerobak. Dia harus berjuang keras untuk membayar biaya kuliah yang bagi ukuran keluarganya sangat mahal. Ironis, di tengah perjuangannya, akhirnya Rizka menghembuskan nafas terakhir. Sejumlah kalangan ikut prihatin. Namun, untuk lebih jelasnya, kita ikuti kisahnya dalam video berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Namanya Nur Rizka Fitri Aningsih atau akrab disapa Rizka, mahasiswi jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Rizka merupakan anak dari penjual sayur dengan gerobak di pinggir jalan. Orang tua Rizka harus menghidupi 5 orang anak, yakni Rizka sendiri serta keempat adiknya yang belum lulus sekolah. Rizka dikenal sosok yang amat berhati-hati menggunakan uangnya yang tak seberapa. Saat ada teman yang memberinya abon, maka selama di kos hanya lauk itulah yang dimakan Rizka dengan nasi putih hingga tak tersisa. Sedangkan untuk kebutuhan harian seperti untuk mandi, Rizka juga mendapatkannya dari pemberian teman yang bersimpati kepadanya. Meski kehidupan ekonomi keluarganya tergolong miskin, namun semangat Rizka untuk terus menimba ilmu di UNY tak pernah surut. Rizka memang menghadapi permasalahan uang kuliah tunggal atau UKT sejak awal kuliah. Dia, Rizka, mahasiswa angkatan 2020 yang selama kuliah terkendala dan tak bisa membayar UKT, kata rekan kampus sekaligus kakak tingkat Rizka di UNY, Rahmat Ganta Semendawai, kepada wartawan Kamis 12 Januari 2023. Ganta menuturkan sebenarnya Rizka sudah sempat mengajukan permohonan keringanan biaya dengan mengisi pendapatan orang tua sesuai kondisi ekonomi yang dialami. Namun apesnya, saat coba mengunggah berkas permohonan itu melalui ponsel yang dipinjam dari tetangganya, berkas Rizka terus gagal terkirim. Hingga tiba-tiba muncul nominal UKT 3,14 juta rupiah yang harus ia bayarkan tiap semesternya. Bagi Rizka yang hanya anak seorang penjual sayur pinggir jalan, biaya UKT 3,14 juta rupiah termasuk sangat mahal. Beruntung di awal kuliah guru-guru sekolah hingga teman-teman di kampusnya masih bisa patungan untuk membantu membiayai semesterannya. Rizka pun mencoba mengajukan keringanan UKT ke pihak rektorat. Namun upayanya terus gagal karena dugaan ruwetnya birokrasi. Semangat Rizka tetap terjaga. Ia terus berjuang meski untuk ke kantor rektorat di kawasan Kolombo, Rizka harus berjalan kaki bolak-balik dari kosnya di bilangan Pogung Sleman yang lumayan jauh. Hingga Rizka dapat keringanan Rp600.000 dari total UKT yang harus ia bayarkan. Namun, keringanan itu tak berpengaruh dengan kondisi ekonomi keluarga Rizka yang miskin. Upaya Rizka berjuang terus bisa kuliah akhirnya mulai tampak surut ketika memasuki semester 3. Saat Rizka mulai tak muncul di aktivitas perkuliahan, Ganta sempat mendapat 2 kabar soal Rizka saat itu.
Rizka sedang cuti untuk bekerja agar bisa membayar uang semesteran berikutnya, dan kabar lain menyebut Rizka memutuskan berhenti karena sudah kepayahan untuk membayar UKT semesterannya. Meski pada akhirnya Rizka sama saja tak akan kembali ke kampus karena diketahui sudah meninggal dunia pada 9 Maret 2022. Rektor UNY Sumaryanto mengaku prihatin dengan kabar soal Rizka yang kesulitan membayar UKT hingga akhirnya tutup usia. Sedih saya mendapat kabar seperti itu, kata Sumaryanto. Menurutnya, ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk membantu meringankan UKT mahasiswa yang kesulitan ekonomi. Jika upaya prosedural terganjal sistem, maka mahasiswa bisa berkirim surat langsung kepada rektor. Kalau bukan UNY yang membantu, saya secara pribadi akan membantu, katanya. Kami tidak ingin keluarga besar UNY sampai tidak selesai studinya hanya karena masalah uang. Bisa ajukan surat ke rektor, kata dia. Sebelum kabar kematiannya diunggah akun resmi fakultasnya hampir setahun silam, Rizka diketahui sudah tak kuliah beberapa waktu. Sampai akhirnya dia diketahui sedang kritis di rumah sakit akibat penyakit hipertensi berat yang dideritanya. Kasus seperti Rizka ini bukan satu-satunya. Banyak kasus nominal UKT yang dibebankan mahasiswa lebih tinggi dari kemampuan ekonominya, kata Ganta. Ganta membeberkan dari survei internal komunitas kampus @UNY bergerak, dari seribuan mahasiswa yang mengisi angket, didapati 97% merasa UKT mereka tidak sesuai kemampuan ekonominya. Pada Senin petang 16 Januari 2023, puluhan mahasiswa UNY menggelar aksi simbolik. Mereka menerbangkan pesawat kertas sebagai simbol perlawanan pada sistem pendidikan kampus yang dinilai tak berpihak pada ekonomi lemah. Aksi yang diinisiasi wadah UNY bergerak itu dilakukan setelah mencuatnya kisah getir mahasiswa UNY Nur Rizka Fitri Aningsih atau Rizka yang berjuang membayar UKT hingga tutup usia pada Maret 2022 lalu. Mayoritas mahasiswa jalur mandiri keberatan dengan golongan UKT yang diperoleh, kata Opal, salah satu aktivis UNY bergerak. Kini pertanyaan publik, bagaimana realisasi janji kampanye Pak Jokowi pada Pilpres lalu? Tidak tertutup kemungkinan kasus seperti Rizka juga banyak terjadi di kampus-kampus lain di negeri ini. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.